Baik, saya ke Iya, Mas Ahmad. Mas Ahmad, ini sebenarnya sudah panjang penyetorannya, sudah dari beberapa waktu yang sangat silam begitu ya. Tetapi pada akhirnya harus tetap menambah 23 juta. iya, ini menarik ya bahwa dana haji ini kan harusnya dikelola secara sangat profesional berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan nilai manfaat. Saya punya datanya, kalau pakai menggunakan simulasi yang baru diketok barusan tadi sore tadi, itu kan nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH itu 44,7%. Dan saya hitung sejak BPKH berdiri 2017, ini adalah nilai manfaat yang paling rendah. Karena hanya 44,7%. Di tahun pertama mereka berdiri 48,9%. Bahkan terakhir di tahun 2022 itu adalah hampir 60% nilai manfaatnya. Ini menunjukkan BPKH ini perlu kita evaluasi bersama. Kemanfaatannya itu buat jamaah ada atau tidak. Karena sebelumnya kan kita punya dana pengelola umat, badan pengelola dana umat. Yang kalau dilihat returnnya memang harus kita akui lebih baik. Jadi begitu BPKH dibentuk 2017, 2018 itu mereka menunjukkan performa yang sangat bagus. Tetapi kalau kita lihat trennya, itu nilai manfaatnya terus turun. Saya ingin katakan begini, kenapa dia terus turun? Karena investasi terbesarnya yang 70% dari dana kelolaan haji itu digunakan, ditempatkan pada return yang rendah, aset yang berreturn rendah, yaitu surat berharga syariah negara. Nah, return yang rendah itu tidak mencukupi. Oke, di undang-undang dikatakan sebetulnya bisa melakukan investasi langsung, tetapi mereka kok seolah-olah tidak mau melakukannya. Padahal orang-orang di BPKH itu orang-orang finansial, dia fund manager, dia punya kapasitas untuk melakukan investasi. Nah, kenapa nggak dilakukan? Nah, menurut saya memang ini ada satu hal yang menurut saya BPKH ini tidak menunjukkan kinerjanya secara optimal. Yang kedua, saya ingin katakan, kalau orang memberikan setoran 25 juta, kemudian dia rata-rata berangkat seluruh Indonesia, kita buat rata-rata itu sekitar 20 tahun lah. Nah, kita hitung dengan investasi yang konservatif, returnnya 6%, itu mereka bisa mendapatkan 89 juta sampai 113 juta. Tergantung dari masa lamanya. Kalau saya hitungnya gampang, 5,3 juta jamaah, tiap tahun hanya berangkat 200.000 orang, berarti 26,6 tahun, dan itu 113, artinya jamaah itu kalau hitung-hitung investasi tidak perlu membayar uang tambahan kalau pengelolaan dana hajinya tepat begitu. Harusnya kalau dari rincian yang beredar begitu ya, Mas Ahmad sendiri wajarnya. Kalau menurut saya kenaikan itu tidak boleh melampaui dari kemampuan masyarakat. Karena kan dana itu sudah disetorkan, tanggung jawab negara lah untuk menjadi penyelenggara. Nah, kalau saya melihat ini negara tidak berfungsi sebagai penyelenggara, tetapi masih semi, ya mungkin karena proses belajar ya. Semi juga agak bisnisnya juga. Anda bisa lihat misalkan, saya nggak habis pikir kok Garuda masih menempatkan 2,5% untuk profitnya. Padahal sebenarnya kalau BPK pintar kan bisa dibeli sahamnya Garuda, memperkuat ketahanan Garuda, dan 2,5% keuntungan yang dicas jamaah hari ini kan bisa balik lagi melalui dividennya Garuda, misalkan begitu. Nah, ini kan ada satu kemalasan yang dilakukan oleh para policy makers di pengelola keuangan haji. Kok mereka gampang banget sih 70% menempatkan, nggak mau berpikir, ternyata nilai kemanfaatannya hanya 10 triliun kalau kita lihat datanya. Kebutuhan kita, kalau kita ingin punya ongkos haji murah, itu harusnya 19 triliun. Bukan 10 triliun. Ini kan masih underperform BPKH ini. Nah, kita mau ya mereka kita kritisi, ini kan catatan kritis, supaya mereka ini bisa lebih progresif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan syariah. Nah, ini challenge bagi teman-teman di sana. Tapi kalau hitung-hitungannya harusnya berapa sih kenaikannya? Kalau menurut saya, hitungan investasi saya, kalau dia memang sudah menempatkan 20 tahun, harusnya dia tidak perlu bayar tambahan. Tapi kalau misalkan kayak kasus Pak Marsudi baru 12 tahun ya, saya kira tambahannya tidak lebih dari 10 juta. Jadi dia hanya menambah 10 juta saja, dia bisa berangkat. Karena durasinya baru 12 tahun kan, 2011 tadi, 2023 baru berangkat. Tapi kalau yang sudah 20 tahun, jadwal tunggunya harusnya dia tidak perlu membayar sama sekali.